Halo semuanya, kami dari kelompok 2 reguler F akan memaparkan hasil wawancara dan observasi kami di Pasar Ancol pada hari Kamis 1 Mei yang lalu. Untuk memahami dinamika pasar di sana, kami wawancarai 3 pedagang buah, yaitu Pak Ano dan Pak Abdul yang menjual beragam jenis buah, serta Bu Ai yang secara khusus menjual komoditas pisang. Ketiganya memiliki latar belakang berbeda, namun menunjukkan pola yang mirip, yaitu mereka memiliki pemasok yang berasal dari luar dengan harga yang bergantung pada pasar atau musim, dan juga jam ramai yang umumnya itu pagi atau menjelang subuh. Dari hasil wawancara yang tertera sebelumnya, kami berhasil menemukan 2 pola pattern client relationship lapak buah di Pasar Ancol ini. Pertama, pola yang didasarkan pada struktur atau otoritas dengan pemegang kuasa pada PD Pasar untuk lapak di dalam basement dan RW 06 untuk lapak di luar. Pola kedua itu berdasarkan supplier buah yang dominan, yakni Pasar Caringin dan Petani. Di sana ditunjukkan garis hitam yaitu hubungan perizinan dan pembayaran iuran, dan garis hijau dan kuning menandakan hubungan konsisten dari vendor dan supplier. Baik, seperti yang sudah Lauren singgung sebelumnya, diagram yang tampak pada slide berikut menunjukkan salah satu contoh pattern client relationship antara PD Pasar dan juga pedagang, di mana PD Pasar sebagai patron menyediakan layanan yang diperlukan seperti infrastruktur dan juga perizinan. Lalu, para pedagang sebagai klien memberikan imbalan sebagai timbal balik atas layanan yang diberikan oleh patron tersebut. Jenis pengaturan seperti ini memberikan otoritas kepada PD Pasar dan ketergantungan untuk vendor mempertahankan operasi bisnis mereka. Nah, kalau kita lihat dari sisi hubungan ke pemasok, ada 2 pola besar. Yang pertama adalah penjual yang ambil dari barang dari Pasar Caringin seperti Pak Ano dan Pak Abdul. Mereka biasanya tidak tergantung pada satu supplier saja, tapi berganti-ganti sesuai harga dan musim. Artinya, hubungan mereka ke pemasok itu fleksibel. Sementara itu, ada juga pola yang kedua, seperti lapak Bu Ai yang fokus jualan pisang dan singkong. Ia ambil langsung dari petani, terutama dari daerah Sukabumi. Barang datang dalam jumlah besar, bahkan sampai tonan. Tapi uniknya, meskipun pembeliannya yang besar, ia tetap bisa ganti supplier kalau ada yang stoknya kosong atau harganya lebih cocok. Di sini, pemasok punya peran yang lebih besar dalam menentukan harga karena mereka jual dalam jumlah besar dan langsung dari sumbernya. Untuk hubungan antara penjual sendiri, walaupun secara langsung tidak saling memasok barang, tetapi mereka berbagi pelanggan dan ruang yang sama. Seperti yang diceritakan Bu Ai, banyak pembelinya itu justru adalah orang-orang yang mau jualan lagi, seperti di sekolah atau warung. Jadi kemungkinan besar pembeli itu juga adalah pedagang lain. Selanjutnya, berbeda dengan hubungan sebelumnya pada hubungan patron dan klien di lingkungan pasar, yaitu PD dan vendor. Kali ini, hubungan patron dan kliennya adalah RW dan vendor, di mana hubungan ini hanya relevan untuk vendor-vendor yang terletak di bagian luar pasar dan bukan di area indoor. Nah, jadi patron untuk di bagian relationship ini adalah sang RW, dan klien dari relationship ini adalah sang vendor. Bentuk security yang diberikan oleh RW berupa keamanan dan juga pemeliharaan kebersihan di lingkungan outdoor pasar. Sementara feedback ataupun loyalty yang diberikan klien ataupun vendor ke RW-nya ataupun patron adalah berupa bayaran iuran kebersihan. Selanjutnya untuk supplier kami klasifikasikan menjadi 2, yaitu Pasar Caringin dari petani dari Sukabumi, di mana keduanya memiliki peran ekonomi, yaitu Pasar Caringin untuk mengelola rantai pasok dan petani untuk memproduksi barang secara langsung. Dan keduanya juga memiliki peran sosial, yaitu menjalin hubungan erat dengan para pedagang. Selanjutnya ada Capital of Patron. Yang pertama ada PD Pasar Ancol, memiliki peran ekonomi. PD Pasar Ancol mengatur izin dan pungutan lapak, yang berarti punya kuasa secara finansial dan administratif. Selanjutnya peran simbolik, sebagai lembaga resmi, PD Pasar Ancol memiliki otoriti dan legitimasi. Dan yang ketiga, peran sosial, di mana PD Pasar menjalin hubungan langsung dengan banyak pedagang. Nah, untuk selanjutnya ada RW atau rukun warga, memiliki peran simbolik, memiliki otoritas lokal sebagai pemimpin masyarakat, dan peran sosial yaitu terhubung dengan beberapa pedagang. Contohnya sendiri seperti Pak Abdul dan Bu Enung.